Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oh, kalian yang hubungi saya kemarin. Iya, Bapak. Apa? Ada yang mau dikonsultasi? Iya, jadi perkenalkan saya Tia. Saya RW di daerah Jalan Adi Sucipto Gimangli. Ini Mas Yogi sebagai perwakilan warga kami. Jadi di daerah kami itu terdapat sengketa tanah, Bapak, di mana jalan yang menjadi akses satu-satunya kita itu dihalangi oleh tiga bangunan, jadi dipotong sama bangunan baru. Jadi jalan di akses kita itu sempit. Nah, jadi apa ya, benar yang dikatakan RW tadi, Pak, bahwa di kampung saya itu ada kota itu yang awalnya jalan itu lebar, tiba-tiba datang pasang suami istri, tiba-tiba membangun rumah dengan memotong jalan tersebut. Iya, Mas. Mungkin sudah, saya boleh tahu sudah berapa lama itu menjadi sengketa? Sekitar 2 mingguan. Kalian sudah mengetahui bahwa itu tanah milik siapa? Kalau mengetahui itu kemarin kan saya datang ke rumah pasang suami istri itu sama PRW, itu katanya memang tanahnya, tetapi saya meminta bukti sertifikat tanah atas tanah itu apakah asli apa enggak, itu dia itu enggak mau memberitahu. Berarti kalian sudah bertemu dengan pihak yang mempunyai tanah tersebut? Sudah. Tapi belum menjalin kesepakatan? Apakah sudah? Belum. Oh, gini. Saran saya, kalian datangi lagi pihak yang mempunyai tanah tersebut, jalin kesepakatan, jalin negosiasi dan perjanjian tertulis sana. Nah, gitu. Gitu ya, Pak. Ya. Jika gitu, terima kasih atas sarannya ya, Pak. Kita pamit dulu. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Enggak. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Mas. Oh iya. Ngapain mau kesini ya, Mas? Gini, Bu. Saya sama sendiri sebagai perwakilan RD di sini. Apakah Ibu kalau bangunan rumah Ibu ini sedikit memotong akses jalan kami? Emang kenapa, Mas? Jadi gini Bu, mohon maaf sebelumnya, kan Ibu ini tiba-tiba datang sama Bapak itu membangun rumah di sini, sedangkan jalan di depan rumah Ibu itu kan dulunya lebar. Itu Ibu sama Bapak datang itu memotong jalan tersebut. Otomatis kan warga kan kayak merasa sempit lah, susah keluar masuk dari jalan ini gitu. Loh, tapi kan itu emang tanahnya saya. Kalau emang tanahnya Ibu, mana buktinya? Soalnya ini mulai saya kecil itu ya jalan itu udah lebar, Bu. Ya ada, ya. Kan itu punya kita, ngapain kita mau Tapi ngasih kan tahu? itu kan saya tanya ke sini baik-baik dulu gitu loh. Ya bisa lah, wong itu tanahnya saya. Sampean kan yang minta ke saya. Kalau emang tanahnya sampean, saya minta buktinya dulu. Ya nggak bisa lah, itu privasi ya nggak? Iya. Pak. Ya kalau kayak gitu ya sama aja membohongi, Bu. Ya nggak membohongi lah. Gini, Bu. Ini kan akses yang kita pakai dari dulu ya. Jadi kita memohon keluargaannya Ibu sama Bapak untuk menambah akses jalannya gitu. Nambah akses jalan. Nambah berapa meter? 1,5. Ya 1,5 lah. Kalau bisa ya 2 meter gitu. Digenepin. Enggak lah. Nggak bisa.
Kan proses pembangunan juga masa mau diulang. Ya tapi terlalu sempit Bapak Ibu gitu. Dari warga juga kan ada yang punya mobil, jadi susah akses ke 2 meter itu ya. Iya. Nggak 2 bisa meter. sampai 2 meter gitu. Kan kalau ditambah 1,5 meter itu tetap agak sempit, susah buat itu salipan gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ini mau dikasih apa enggak? 1,5 meter itu punya kita loh. Ya kan ibu kan, saya kan belum tahu itu tanahnya punya ibu apa bukan. Kan ibu Kan kan, itu saya yang minta punya bukti tanah bu. saya. Itu kan dari orang tua Kalau saya. bilang aja ya bisa bu, gitu loh. Ya kan itu emang tanah Ya, saya. sudah sabar ya. Jadi kita selesaikan secara keluargaan aja. Ya sudah, kalau emang dari ibu sama bapak sudah memutuskan untuk mengasihkan ke jalan itu 1,5, tidak apa-apa. Tetapi kita harus melakukan perjanjian secara tertulis. Gitu. Oh gitu. Sama apa saya yang buat? Kan Samian yang foto. Ya, biar saya yang buat. Nanti saya kabarin lagi ibu untuk datang menandatangani itu bersama warga lainnya deh. Ya. Ya, terima kasih Bu, karena juga sudah sore. Saya sama Mas Yogi izin pamit terlebih dahulu ya. Mari Mas. Terima kasih bu, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Jadi Waalaikumsalam. Silahkan duduk kalian lagi. Iya, Pak. Gimana hasil negosiasi kemarin? Jadi kita sudah melakukan pertemuan dengan pihak sana, sudah melakukan negosiasi dan sudah ada perjanjian Bapak. Tetapi setelah perjanjian tersebut kan sepasang suami istri sama BRW sama saya itu kan tanda tangan lah di atas materai itu di depan warga. Tetapi sampai sekarang tuh hampir 1 bulan itu belum ada tindakan dari Bu RW itu. Gitu. Gini Mas, Mbak. Jadi proses negosiasinya ini gimana? Apakah berjalan lancar atau alot kayak gitu? Sehingga kok bisa tidak sesuai atau tidak dilakukan negosiasi tersebut? Sudah ada kesepakatan kok Bapak, sudah sama-sama setuju. Awalnya kita kan kayak menawarkan 2 meter, sedangkan mereka itu hanya bisa ngasih 1,5 meter. Oh ya sudah, kita sepakati. Terus sudah sama-sama setuju, sudah perjanjian juga gitu. Saran saya sih mending gini aja ya, daripada sengketa terus kan tidak baik. Lebih baik dari kalian ini kembali datangi lagi pihak yang mempunyai rumah tersebut. Ya gimana ya, dimediasikan pada pihak perangkat desa terkait hal tersebut. Itu mediasinya itu berarti pihak-pihaknya itu siapa saja Pak, kalau boleh tahu? Bisa gini, sampean datang dulu kepada perangkat desa, kepala desa di sana, bilang ada sengketa Bu di daerah kami, dan sengketa nanti pihak sana yang mengusahakan untuk memanggil pihak yang mempunyai rumah agar tidak terjadi sengketa lagi Mas. Biarkan sama-sama tetangga kan enak, tentram dan damai. Berarti dua-duanya ya kayak pasang suami istri itu sama saya dengan Bu RW itu Ya, bertemu ya. langsung gitu. Iya. Ya kalau gitu. Baik, terima kasih Ya. Bapak Oh, ya. atas sarannya. Ya. Kita pamit dulu. Ya.
Lu lama gak datang-datang. Ya, Pak. Oh. Assalamualaikum. Maaf ya, rada telat. Tadi ada Ya, nggak urusan apa-apa, Bu, santai, Bu. Sudah datang semua ya? Sudah. Oke, langsung dimulai aja ya. Monggo Mas, bisa langsung dibuka. Ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah menghadiri undangan dari Bu Lurah untuk mediasi pada hari ini. Untuk waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan kepada Bu Lurah. Oke, langsung saja ya. Di mediasi kali ini, pertama-tama saya terkait permasalahan yang sudah terjadi akhir-akhir ini itu saya sering mendengar sengketa yang terjadi di antara para warga. Nah, bisa dijelaskan dari dimulai dari pihak warga dulu. Bisa dijelaskan sengketa apa yang terjadi tersebut? Jadi begini Bu, kan ada salah satu akses jalan dari kampung kita menuju ke kota. Itu akses kita satu-satunya yang kita gunakan sudah dari dulu. Lalu Mbak Atika sama Pak Afi datang membangun rumah yang memotong ruas jalan tersebut. Jadi menyulitkan warga untuk keluar masuk jalan tersebut, padahal itu jalan satu-satunya itu. Jadi seperti itu. Dari pihak kita juga sudah melakukan perjanjian, sudah melakukan negosiasi dengan pihaknya Mbak Atika dan Mas Afif, sudah ada perjanjian. Tetapi Sudah. sudah. Berarti memang sengketanya itu terkait bangunan yang sudah dibangun ya, dan itu mengurangi akses jalan yang memang utama dilalui oleh para warga seperti itu. Apalagi akses jalan tersebut juga biasanya dilalui oleh mobil gitu ya. Nah, karena dari pihak warga sudah menjelaskan terkait sengketa tersebut, saya di sini meminta dari pihak yang memiliki rumah dipersilakan untuk menjelaskan terkait sengketa tersebut. Begini ya Bu, tanah yang ada di jalan yang disengketakan itu memang tanahnya saya, bukan tanahnya mereka. Jadi memang hak saya untuk memiliki tanah tersebut karena emang tanahnya saya yang dibuat jalan itu. Cuman dulunya itu adalah tanah orang tua saya, seperti itu. Sedangkan saya kan ini juga mempunyai bangunan yang lebar, jadi nggak apa-apa dong ngambil haknya saya sendiri. Dan itu sudah diselesain kok Bu, cukup lah untuk Tapi kan fresh, Bu. ya, tapi kan itu nggak apa-apa, kan itu rumah saya. Iya, Bu Atika itu. Loh ya nggak bisa, kan itu rumah saya. Jadi seperti ini Bu, kita kan sudah melakukan perjanjian dengan memperluas jalan itu seluas 1,5 meter. Tapi dari pihak Atikanya itu hanya melakukan itu cuma 1,5 meter. Loh, tapi kan itu tanahnya saya. Sudah ya. Kan Nggak udah apa-apa. perjanjian. Sudah. Tapi kan punya saya. Sudah, mohon dari semuanya pihak mohon untuk diam terlebih dahulu. Ya, Ya, agar harap diam terlebih dahulu. ya. Karena biar mediasi kali ini kondusif ya. Gini, karena tadi sudah dijelaskan dari semua pihak, maka saya di sini akan meminta bukti baik dari pihak warga maupun dari pihak yang memiliki rumah. Untuk pihak yang memiliki rumah, saya meminta bukti sertifikat tanah tersebut. Dan untuk pihak warga, saya meminta bukti perjanjian negosiasi yang sudah kalian lakukan sebelum ini. Monggo dipersilakan. Untuk sertifikatnya ini asli. Kemudian untuk perjanjiannya juga ini sudah bermaterai.
Bentar ya, saya ganti. Oh, jadi seperti ini ya. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwasanya benar memang tanah itu memang benar punya dari suami istri ini. Akan tetapi setelah pembangunan rumah tersebut, nah dari pihak warga itu merasa terbebani karena akses jalan mereka sangat sempit untuk dilewati. Nah, maka dari itu mereka melakukan negosiasi agar akses jalan tersebut diperlebar. Nah, di sini sudah ada tanda tangan di atas materai antara kedua belah pihak. Dan itu sudah jelas terjadi bahwasanya perjanjian di sini tertera bahwasanya akses jalan tersebut ditambah menjadi 1,5 meter. Nah, setelah saya mendengar dari penjelasan para warga, lalu saya ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa akses jalan tersebut hanya diperluas sebanyak 1,5 meter saja? 1 meternya kemana? Kantornya kita. Tapi kan udah perjanjian gitu loh. Iya, teman. Oke. Gini, kan nggak semena-mena toh. Itu bangunnya pakai uang. Masa pakai uang kalian? Ini pakai uang kita. Kan kemarin buat. Oke, sudah. Dikira itu Sudah. Dimohon untuk kondisi ya. Sudah, gini saja. Ini kan mediasi. Saya memohon dari dari suami istri ini untuk memperlebar jalan tersebut menambah menjadi 1 meter. Karena di perjanjian ini sudah tertulis dan di sini juga ada tanda tangan kalian di atas materai. Seperti itu. Namun jika kalian tidak melakukan tersebut, maka bagaimana dengan hak para warga? Seperti itu. Karena kita di sini juga manusia sosial, kita membutuhkan satu sama lain. Nah, gitu. Kalau para warga membutuhkan akses jalan tersebut, Anda juga semestinya membutuhkan akses jalan tersebut karena dari pihak suami istri, dari pihak Anda sendiri juga mempunyai mobil, ya kan? Ya, setuju, Bu. Maka dari itu saya meminta dari pihak suami istri ini, dari jenengan, untuk menambah akses jalan tersebut menjadi 1 meter hingga pas menjadi 1,5 meter. Bagaimana? Gimana, Pak? Ya, enggak apa-apa. Oke, bagaimana para pihak? Ya. Oke, sudah disetujui ya. Maka bagaimana jika saya memberikan perjanjian ulang terkait mediasi kali ini, dan ini akan menjadi keputusan mediasi pada hari ini untuk menambah akses jalan dari 1,5 meter. Bagaimana dari para pihak? Ya, Ya, setuju. Bu. Oke, minta tolong Mas buatkan surat perjanjiannya. Ini untuk surat hasil hasil mediasinya, hasil Oke. mediasi berhasil. Kemudian ini juga yang surat perjanjiannya. Oke. Di sini sudah kami buatkan ya surat perjanjian dan juga surat keputusan mediasi pada kali ini. Di sini saya akan meminta tanda tangan di atas materai dari kalian semuanya, dari para pihak semuanya untuk memberikan tanda tangan di atas surat ini. Monggo, dari pihak suami istri dulu. Saya pamit ya, Bu. Loh, mau kemana sudah? Keburu ya? Akan begini. Monggo, dari para warga. Sertifikatnya. Oh iya. Oke, terima kasih ya, karena dari pihak keluarga sendiri sudah keburu pulang ya. Maka mediasi kali ini saya tutup. Saya terima kasih kepada semuanya. Semoga mediasi kali ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Monggo. Makasih, Mas. Terima kasih, Bu. Nah, Gimana Mbak, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, sebelumnya perkenalkan saya Tia, saya Ketua RW di Jalan Aji Sucipto.
Sugiarto di daerah Manggi, dan ini Mas Yogi sebagai perwakilan dari warga. Jadi di daerah kami itu ada sengketa tanah, di mana jalan akses satu-satunya yang biasa kami gunakan dari dulu itu terdapat bangunan baru. Sepasang suami istri membangun rumah yang memotong jalan tersebut. Jadi jalan tersebut tuh sempit seperti itu, Bu. Oh iya. Kalau boleh tahu yang punya rumah itu atas nama siapa? Ada salah satu warga kami, namanya itu Mbak Tika dan Mas Afif. Dia pendatang baru di sini. Iya. Kalau nggak salah di daerah itu banyak pemukiman ya? Iya, rapat, Bu. Oh gitu. Sebelumnya sudah dilakukan apa ya? Omong-omongan sama Mbak Tika? Kita sudah bernegosiasi, sudah melakukan perjanjian juga. Sudah ada kesepakatan lah Bu antara kami dengan pihak Watika. Tetapi ya itu tadi tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi gitu ya. Sebenarnya gini Mas dan Mbak, alur yang sampean proses itu sebenarnya sudah benar, mulai dari negosiasi, mediasi dan sebagainya. Nah, berarti sudah untuk kesepakatan ya antara kalian. Untuk kesepakatannya itu gimana? Bu Atika ini tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Iya, perjanjiannya kan itu 1,5 meter untuk memperlebar jalan itu 1,5 meter. Tapi mulai dari perjanjian tertulis sampai mediasi yang kita lakukan dengan Bu Lurah itu sama saja, Bu. Oh, berarti mediasi sudah tulis ya, sudah bermaterai. Berarti ya ini Mas Mbak. Perjanjian itu bisa dikatakan sebagai akte di tangan ya. Untuk selanjutnya, Mas dan Mbak ini gimana? Mau konsultasi gitu ke saya? Iya. Mau minta pendapat? Iya, pendapat itu. Oh ya. Ya, jadi sudah benar alhamdulillah. Dan yang dilakukan Bu Atika ini karena beliau kan yang tidak melakukan isi perjanjian tersebut ya. Bu Atika ini bisa dikatakan sebagai wan prestasi. Kalau dalam istilahnya itu ya, dalam sengketa tanah itu Bu Atika itu melakukan sebuah wan prestasi gitu ya. Jadi apabila kesepakatan sudah dijalin dan menciptakan akta jelas taman, maka seharusnya Bu Atika ini harus menaati apa yang ditulis di dalam akta tersebut. Karena meskipun itu akta jelas taman, apabila sudah ada kesepakatan, berarti kan mengikat ke semua pihak. Dan itu artinya dengan istilah perundang-undangan lah, dikatakan akta itu sebagai perundang-undangan bagi kalian, ya. Jadi menurut saya ya, untuk langkah kedepannya akta itu kan masih di bawah tangan, itu bisa dilegalisasi ke notaris. Sebelumnya saya lupa, Bu Atika ini sebagai pemilik sah dari tanah tersebut. Iya. Dibuktikan dengan membawa sertifikat yang waktu mediasi dengan Bu Lurah. Jadi itu sebetulnya sertifikat hak milik ya. Bukan pajak bangunan ya, kayak gitu sertifikat. Aku ingin bagi untuk akta jelas tanah itu bisa dilanjuti untuk kedepannya. Semisal kalian mau melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, kalau emang dirasa itu sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai lagi, sudah tidak ada omongan lagi, ya demi kemaslahatan bersama dan sampai juga enak, bagi peserta juga enak. Kalau ke pengadilan, akta jelas tanah itu harus direalisasi oleh. Iya, sebenarnya itu
bahwa kita itu sudah memiliki sah. Sebenarnya sudah apa ya? Ya emang sudah benar, tapi di sini kan juga untuk kemaslahatan bersama. Jadi biar dari kalian juga enak, biar ada bersama. Itu aja sih menurut saya. Ya udah Bu, kalau gitu terima kasih pendapatnya. Iya. Kalau gitu kita pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum.